Dan kita semua harus menuntut bijaksana menjadi pencinta daripada kebenaran bijaksana. Ditanya Sokrates, kau orang berbijak kan? Ya tidak. Aku adalah penggemar bijak. Ditanya akan ada orang-orang filosof, apakah engkau orang paling bijak? Ya tidak. Aku hanya pencinta bijaksana. Mencari kebenaran. Manusia mencari kebenaran itu dengan tidak sadar dia sudah membuktikan manusia tidak kebenaran. Maka manusia perlu kebenaran. Yang tidak kebenaran perlu kebenaran, mencari kebenaran, supaya kebenaran dan hidup yang mencari kebenaran bersatu itu menjadi orang namanya philosopher, philosophos, phileo, sophia. I love the wisdom. I am only a wisdom lover, and I am not the wisdom. I should not be identified with wisdom. Aku tidak diidentifikasikan sebagai kebenaran atau bijak. Aku hanya pencinta bijak saja. Tetapi saya menemukan seluruh sistem Gereja ini masih lemah. Yang menguasai kemauan adalah emosi. Yang menguasai emosi adalah rasio. Tetapi saya mau tanya, siapa yang menguasai rasio? Di sini saya menemukan kemuliaan Tuhan melalui wahyunya dalam kitab suci. Roh Kudus yang menguasai rasio. Saudara-saudara, waktu manusia merajarelakan, mengidolakan, memutlakkan akal sebagai Tuhan Allah. Lalu engkau sekarang pikir yang masuk akal itu yang sesuai dengan kebenaran. Kalau tidak masuk akal, saya tidak percaya. Orang ini telah jatuh ke dalam jerat daripada modernisme, yaitu mengidolakan rasio. Memutlakkan rasio. Menjadikan rasio Tuhan Allah yang kedua. Tetapi saudara-saudara, memutlakkan yang tidak mutlak, ini satu pelanggaran terhadap Allah yang esa. Itu sebabnya kalau orang mengatakan tanpa masuk akal saya tidak percaya, dia berarti iman disejajarkan dengan rasio dia. Kebenaran harus diterima oleh pikiran yang ternoda oleh dosa. Ini bukan ajaran Alkitab. Maka Alkitab mengatakan bukan karena rasio engkau beriman. Karena engkau beriman baru engkau mengetahui kebenaran. Ini semua dibalik. Nah, orang-orang biasa pakai itu ilmu membuktikan Allah. Pakai rasio membuktikan Allah. Pakai pengalaman membuktikan Allah. Orang reform mengatakan no. You are wrong. That is anthropocentric presupposition. That is a result of the human fall. That is the pollution of the fall of Adam on your brain. Ini sebuah salah. Saudara-saudara, presupposisi pertama, jikalau aku lihat, aku percaya. Presupposisi kedua, juga jikalau aku mengalami, saya percaya. Presupposisi ketiga, jikalau aku sudah rasa masuk akal, saya percaya. Presupposisi terakhir, jikalau buktikan, maka aku percaya. Give me the proof, give me the evidence, lalu aku percaya. Itu namanya evidential methodology. Evidential methodology di dalam apologetika orang dunia, bukan metode Alkitab. Saya kira saudara tahu ada satu buku namanya Evidence That Demand a Verdict. Evidence That Demand a Verdict. Inilah buktinya. Coba kau tes. Ini buktinya. Coba kau buktikan. Kau konfirmasikan. Jadi buku itu ditulis oleh seorang campus crusade yang terkenal, yaitu Jose McDowell. Buku itu judulnya pun sudah salah. Karena kebenaran Allah boleh dihakimi oleh manusia. Mestinya orang berdosa dihakimi oleh Allah. Sekarang Allah dipakai bukti-bukti supaya dihakimi oleh manusia. Engkau nilai sendiri, engkau hakim sendiri. Betul atau tidak? Saudara-saudara, mengapa jadikan Allah dihakimi oleh manusia? Bukan membawa manusia untuk dihakimi oleh Tuhan Allah. Itu metode adalah metode total evidential. Dan ini berbeda dengan reform theology. Reform theology menganggap Allah tidak mungkin dibuktikan oleh manusia. Dan manusia tidak sanggup memakai bukti apapun untuk menyatakan keilahian Tuhan Allah. Itu sebab bukan Allah dibuktikan, tapi Allah menyatakan. Apa bedanya Allah dibuktikan dan Allah menyatakan?
Saudara-saudara, pikiran yang tajam harus menjawab. Allah dibuktikan oleh manusia. Sama Allah menyatakan diri kepada manusia. Beda tidak? Apa bedanya? Allah dibuktikan oleh manusia. Siapa inisiator? Siapa subjek? Siapa objek? Sudah kacau kamu. Allah dibuktikan oleh manusia. Manusianya subjek. Manusianya inisiator. Manusia membuktikan Allah. Allah pasif. Manusia aktif. Tapi Allah menyatakan diri. Allah aktif. Manusia pasif. Allah subjek. Manusia objek. Allah inisiator. Manusia responsor. Ini bedanya. Waktu Allah menyatakan diri. Maka engkau mengatakan, oh, I see your glory. I know your existence. I understand your will. Di situ Allah menjadi inisiator. Nah, inilah yang dipakai di metode Alkitab. Saya tidak mengerti mengapa begitu banyak sekolah teologi memberikan gelar-gelar tinggi kepada murid-muridnya yang katanya studi sampai S1, S2, tapi tidak pernah mengerti metode ini. Saya tidak mau ditipu. Oh, aku sekolah S3 dari luar negeri. Saya bertanya, sebenarnya engkau mengerti Alkitab sampai di mana? Saya berkata kepada saudara, di sekolah kita, sekolah Reform Institute yang kita dirikan, engkau boleh pakai uang paling sedikit mengerti kebenaran paling dalam. Meskipun engkau tidak lulus dari luar negeri, tidak usah minder. Karena di sini bobot dan pengertian dengan metode yang sungguh-sungguh sudah kita cari temukan di Alkitab. Dan ini akan dikonformasikan oleh semua yang mengerti teologi reform di seluruh dunia. Bahwa engkau sudah berada di jalur yang benar. Saudara-saudara, Allah menyatakan diri. Sehingga kita tahu dia ada. Manusia membuktikan pakai ilmu alam. Untuk menemukan Allah ada. Itu metodenya sama sekali berbeda. Dan Alkitab tidak pernah mengatakan, silakan buktikan saya melalui ciptaanku. Engkau harus melalui ciptaan mengaku dia ada. Dan itu bukan sesuatu hasil engkau membuktikan Allah ada. Itu adalah pengakuan. Karena apa? Allah menyatakan diri melalui ciptaan di alam. Maka Alkitab tidak memakai proof, evidence. Alkitab mengatakan the manifestation of God. God manifest himself. God show himself. God display his work in the universe. Allah menyatakan diri. Saudara-saudara, pagi ini kita dalam mempelajari metode apologetika yang penting sekali. Pagi ini kita telah menyaring semua kemungkinan yang salah yang ditemukan oleh otak manusia yang sudah berdosa. Lalu baru kita mengatakan yang disebut iman itu apa? Iman bukan hasil melihat. Iman bukan hasil mengalami. Iman bukan produksi kita membuktikan. Iman bukan sesuatu akibat daripada masuk akal. Sekarang saya akan membalikkan seluruh metode ini. Lalu sesudah itu kita mencari memang Alkitab ajarannya seperti ini. Yang tidak disadari dan tidak ditemukan dan tidak dipegang oleh banyak pemimpin-pemimpin Kristen yang namanya pendeta teolog yang tidak mau teologi reform. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan semua terbalik. Bukan karena engkau lihat, maka engkau beriman. Alkitab mengatakan kalau engkau beriman, engkau akan melihat. The qualitative difference, the direction difference. Saudara-saudara, subject object difference. Engkau kalau beriman, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan Allah. Kalimat ini dikatakan paling dini, paling permulaan di dalam perjanjian baru oleh Yesus Kristus di depan liang kubur daripada Lazarus. Yesus Kristus berkata kepada Marta. Marta seorang pengikut Yesus yang sangat rajin melayani khususnya di dapur. Setiap kali Yesus datang ada pesta. Setiap kunjungan Yesus ke Betani dia memberi makan jakpo untuk hamba Tuhan. Dia tidak lupa makanan gizi, vitamin yang cukup untuk melayani Tuhan. Dia cinta Tuhan. Tidak mau Tuhan terlalu capek, makan kurang cukup lalu sendiri tubuhnya menjadi letih.
Dia memberikan kecukupan untuk tubuh Kristus. Tapi telinga dia tidak seperti adiknya yang bersiap terus mendengar firman. Saudara-saudara, orang reform ada terus mau dengar, mau mengerti firman Tuhan. Engkau memuji Tuhan tidak salah. Tapi setelah menyanyi 1 jam, kenapa khotbahnya tidak karuan? Lalu engkau tidak mau dengar khotbah, mulai tidur. Karena sudah capek nyanyi kan? Engkau melayani Tuhan. Engkau mau Tuhan dengar kamu. Tapi engkau tidak mau dengar Tuhan. Tuhan bilang lebih penting lu dengar gua atau gua dengar lu? Hah? Lebih penting kamu dengar firmanku atau lebih penting aku dengar nyanyimu yang fales-fales begitu? Lalu, kamu kira saya budak? Puji aku mesti pakai drum yang besar sekali. Orang yang berdoa terlalu keras saya takut. Oh Tuhan, kalau Tuhan betul di depan ini berani gak doa begitu? Lu kira dengan itu namanya kebangunan rohani? Kenapa saya khotbah teriak? Kalau saya tanya jawab tidak bisa teriak. Kenapa kalau saya berkhotbah saya berani sekali? Waktu saya berdoa saya suara lembut. Karena saya anggap dia ada di sini. Masa bicara sama Tuhan ada di depan. Tuhan dengar doaku ya. Begitu. Tuhan bilang lu mah kaget di gua. Tak tampar kamu. Saudara tidak sadar. Saudara lagi apa? Saudara sedang berdoa kok teriak-teriak sama Tuhan. Sudah bicara sama dia itu pakai suara kebangunan rohani. Apa dia tidur? Perlu dibangunkan. Saudara sadar nggak? Banyak orang reform tidak sadar. Kira itu dia hebat, semangat. Dia sedang berbuat salah. Kalau Yesus duduk di depanmu, engkau bicara sama dia. Engkau teriak-teriak enggak? Berani teriak? Awas lu. Hal kecil kita tidak sadar. Kita mengatakan kita reform. Banyak hal tidak karu-karuan. Selama saya hidup, saya mau koreksi satu persatu. Sehingga kita turun daripada kesemangatan yang salah. Dan akhirnya menjadi orang stabil, mengerti apa yang harus kita lakukan. Di dalam setiap detail. Hal-hal kecil-kecil. Nah, bedanya Marta sama Maria adalah Marta mau melayani. Tapi Maria mau terus dengar. Mau terus menemukan setiap kalimat ada isi apa yang saya tidak tahu. Maka Maria telah memilih bagian yang paling besar. Yang tidak mungkin direbut. Sedang Marta cuma sibuk-sibuk menganggap diri melayani lebih baik, lebih banyak dari orang lain. Akhirnya dia sombong. Yesus, tegurlah adikku. Kenapa dia terus dengar khotbah, tidak mau melayani? Yesus bukan saja tidak tegur, malah memuji adiknya. Ini bikin Marta lebih marah. Dan Marta mengatakan dia sudah tahu semua. Yesus mengatakan dia akan bangkit. Oh, gua sudah tahu tentang doktrin kebangkitan. Aku sudah ikut stres kok. Aku sudah berangka yaitu besok hari kiamat kita akan bangkit semua. Yesus bilang tidak, sekarang ademu akan bangkit. Loh, itu kan kebangkitan hari kiamat. Yesus mengatakan tidak, sekarang. Jikalau kau beriman, kau akan melihat kemuliaan Tuhan Allah. Ini muncul. Di sini muncul metode Alkitab yang pertama kali. If you got faith, you will see the glory of God. Berbeda dengan orang dunia. Jikalau aku melihat kemuliaan Allah, aku akan percaya. Saudara-saudara, yang membuat zaman itu paling banyak orang beriman sebelum Kristus mati di atas salib. Hanya satu orang. Namanya Yohanes Pembaptis. Melalui Yohanes Pembaptis satu orang. Seluruh negara tergentar. Seluruh negara bergoncang. Seluruh negara kembali menjadi orang beriman kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis lebih agung dari Elias. Elias mengakibatkan satu kelompok orang di atas gunung Karmel berhenti menyembah Baal dan kembali kepada Yehova. If Baal is God, you worship him. If Jehovah is God, you worship Yehova. Jangan bercabang hatimu. Beribadah kepada Allah yang sejati. Tidak ada jalan lain. Tapi saudara-saudara, Yohanes Pembaptis, dia tidak ada backing apapun. Dia seorang diri berteriak di padang belantara. Makanya belalang. Lalu pakainya baju kulit unta. Berteriak kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah kamu. Beribu-ribu, beratus-ratus ribu orang. Berduyun-duyun keluar dari semua kota, semua desa. Kumpul di Yordan. Di sungai Yordan di situ. Dengar khotbah dia, mereka menangis, bertobat. Mereka dibangunkan. Saudara-saudara sekalian. Dan Yohanes Pembaptis tidak pernah melakukan satu kali mujizat. Tapi orang percaya kepada dia banyak. Saudara, saya menghormati orang Islam
yang begitu banyak mengakibatkan ratusan juta percaya dan mereka tidak ada mujizat. Dan karismatik sudah mempunyai satu kemindaran. Kalau tidak ada mujizat, tidak ada orang mau percaya. Akhirnya buang firman Tuhan yang penting, terus minta mujizat supaya orang bisa percaya. Saudara-saudara, mujizat yang paling besar adalah Kristus bangkit daripada kematian. Mujizat paling besar ada kuasa kebangkitan membuat manusia percaya kepada Dia. Sedangkan yang mendapatkan kesembuhan dan bahkan kekayaan, berapa tahun kemudian sembuhnya hilang, orangnya tetap mati, kekayaan hancur. Dan mereka yang tidak pentingkan firman, hanya pentingkan anugerah berkat dari Tuhan. Akhirnya pemimpin-pemimpin karismatik yang paling penting dalam sejarah di dalam dunia, satu-satu hidup di dalam seks yang tidak beres, keuangan yang tidak beres. Lalu Tuhan memperbolehkan setan memberi umpan, memberikan uang, memberikan berkat, lalu menghancurkan kekristenan melalui pimpinan yang tidak beres. Saudara-saudara, sedikit pendeta yang melihat semua tipuan ini. Sehingga Yesus berkata kepada Marta, engkau mempunyai teologi salah meskipun sudah ikut streets. Engkau mempunyai doktrin eskatologi yang mempunyai angka yang bagus. Tapi saya berkata, kau kalau beriman, kau akan melihat kemuliaan Allah. Bukan sesudah melihat baru engkau beriman. Ini metode pertama yang salah. Dibongkar dan diberikan satu kekuatan revolusi untuk membalikkan manusia kembali kepada the method of the Bible. Ini teologi reform. Saudara-saudara. Kedua, Alkitab mengatakan, bukan engkau mengalami atau engkau sudah mengerti secara rasio, baru engkau beriman. Sebaliknya, engkau kalau beriman, engkau akan mengetahui. Ini herannya. Ini ayat di mana? Di Ibrani. Karena percaya, maka kita tahu dunia ini dicipta oleh Allah melalui firman-Nya. Saudara baca Ibrani pasal 11. Because faith, we know. Balik dengan because we know, so we believe. Kalau aku sudah tahu, aku sudah masuk akal, aku sudah rasa itu logis, maka aku percaya. Itu metode orang berdosa. Itu metode dunia. Tetapi Alkitab mengatakan baliknya. Kalau engkau percaya, engkau akan mengetahui. Nah, percaya itu dari mana? Di dalam khotbah-khotbah yang lain, beberapa tahun yang lalu, saya membedakan 4 tahap iman. Iman sebelum mendengar. Itu sudah ditanamkan. Iman timbul setelah mendengar firman. Iman yang dikaruniakan Roh Kudus untuk pelayanan. Dan iman yang bersandar kepada Tuhan setiap detik mengambil dan menerima berkat dan kuasa Tuhan. Pegang tangan Dia tidak habis-habis. Ini semua lain. If you believe, you will know. Because we believe, so we know. Faith cause us to understand. Bukan understanding will result the faith to react to God. Saudara-saudara, kita beriman kepada Tuhan, kita bereaksi kepada Tuhan, lalu di situ pengertian itu akan diberikan kepada kita. Di dalam iman mengandung pengetahuan, sehingga Paulus mengatakan, I know whom I believe. Believe first, and knowledge follows. Faith seeking understanding. Kemarin saya sudah mentegaskan sekali lagi, credo ut intelligas, saudara-saudara, and intelligum ut credas. Iman menghasilkan pengertian, dan pengertian membawa kita untuk beriman lagi. Dengan demikian iman pengetahuan, pengetahuan iman, iman pengetahuan, kepengetahuan iman, seperti lingkaran tahun daripada setiap pohon. Setiap pohon itu ada lingkaran tahunan. Setelah 1 tahun, dia satu lingkaran lagi. Bertumbuh lagi satu lingkaran lagi. Bertumbuh satu lingkaran lagi. Karena iman, maka berpengetahuan. Karena pengetahuan, beriman lagi. Karena beriman, menambah pengetahuan. Tambah pengetahuan, beriman lebih, pengetahuan lebih tambah. Ini lingkaran tahun itu dari cause effect, daripada sebab akibat, terus mempertumbuhkan kita akhirnya menjadi orang yang penuh iman yang dipertanggungjawab oleh pengertian kebenaran karena kita patuh dan kita percaya kepada Tuhan. Ini adalah prinsip Alkitab. Dan akhir Alkitab mengatakan karena iman maka nenek moyang kita mendapatkan bukti. Bukan karena sudah dibuktikan nenek moyang kita percaya. Ini semua ajaran yang begitu jelas, tapi begitu diabaikan, begitu dilalaikan, begitu dimanipulasi, dirubah, dan dirusak oleh orang yang tidak mau mengerti kedaulatan Tuhan Allah. Saudara sekalian,
Saya tidak usah buktikan tentang Allah. Engkau boleh percaya. Saya tidak usah engkau mengalami anugerah besar baru engkau percaya. Saya tidak usah menjelaskan pakai logika manusia. Karena ini semua prinsip Alkitab. Begitu firman Tuhan dikabarkan, firman Tuhan dikumandangkan, langsung cahaya dari firman yang mempunyai khasiat khusus menembus di awan-awan gelap di dalam hati dan otakmu, memberikan iman sebagai benih yang ditanam di hati saudara. Saudara-saudara, why I believe? I respond to God. To which God? To the one who manifests himself. Because I prove? No. Because he manifests. He manifests himself outside of me. That is a created universe as an external testimony. Inside of me, intuition and internal witness. Then I know he lives. He exists. The existing God is the living God. And living God who is the initiative manifesting himself. The God who manifests and reveals himself is the true God. And I respond. After I respond to him with faith, I see the glory. I understand all the truth revealed to me. And I get the proof that he is true God. Saudara-saudara, metode semua yang tercantum di Alkitab ini mengakibatkan kita mengatakan, aku orang percaya. Dan iman kita yang respon kepada Tuhan Allah bukanlah iman seperti orang biasa. Bukan iman di dalam agama lain. Adalah iman sesuai dengan prinsip Alkitab. Saya bukan seorang hamba Tuhan yang kasih tahu beberapa doktrin lalu menganggap kita reform. Saya mau di dalam segala segi, termasuk di dalam metode kita sesuai dengan wahyu Tuhan di Alkitab. Mari kita bertobat secara pikiran, bertobat secara pelayanan, bertobat secara mental, bertobat secara metode, bertobat secara pelayanan di dalam berapologetika, kembali kepada prinsip-prinsip Alkitab dan berkata, Tuhan pimpin saya seumur hidup, tidak menyeleweng, tidak jatuh, tidak melarat, tidak terpeleset di dalam metode manusia yang salah, sehingga aku boleh berkenan di hadapanmu. Khotbah ini saya harap engkau selain selesai dengar di sini, dengar lagi berapa kali, di dalam berapa tahun kemudian dengar lagi. Kadang-kadang saya akan ulangi khotbah seperti ini lagi, karena ini sangat perlu. Sehingga engkau bukan sebegitu sepintas lalu dengar kalimat-kalimat lewat kupingmu, tapi ditanam fondasi menjadi metode